Hai semuanya, selamat malam. Kita pembacaan energi general ya, energi kolektif. Mungkin pembacaan ini bisa cocok, bisa tidak. Terus bisa saja terbolak-balik energinya. Bisa ini energi kamu, bisa juga energi orang yang sedang kamu pikirkan. Oke, pembahasan malam ini aku mau bahas temanya, jika aku berhenti mengejar, apa yang akan datang dengan sendirinya? Gitu. Kadang kita juga diperhadapkan sama situasi yang memang tidak semuanya harus maunya kita, gitu. Ada sesuatu hal yang diberikan secara bebas oleh semesta, tapi tetap kembali lagi yang menentukan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita mulai saja. In my spirit. Jika aku berhenti mengejar, apa yang akan datang dengan sendirinya? Ada yang loncat. Oke, kita ambil yang loncat ya. Jika kamu berhenti mengejar, apa yang akan datang dengan sendirinya? Aku melihat di sini ada offering gitu ya, kayak semacam ada penawaran bantuan gitu. Mungkin saat ini kamu contoh misal ada di situasi pekerjaanmu tidak memungkinkan kamu lagi untuk bertahan gitu ya, sehingga pada akhirnya kamu memilih untuk surrender gitu, berserah sama yang Maha Kuasa gitu ya. Atau kemungkinan banyaknya ini ada beberapa juga yang melepaskan situasi, baik pekerjaan, finansial, atau suatu hubungan, sehingga kamu ada di posisi di mana kamu tidak chaser gitu ya, tidak mengejar gitu, karena ada posisi di mana sebenarnya sudah harus dipasrahkan sama yang semesta. Dan di sini aku melihat energinya, ketika kamu berhenti mengejar, akan ada dukungan-dukungan, ada bantuan yang semesta hadirkan. Mungkin ada orang lain, ada orang yang mungkin belum kamu kenal sama sekali, tiba-tiba ngebantuin kamu gitu ya. Ketika kamu mencoba melepaskan gitu ya, aku juga melihat energinya di sini sih kayak ini sebenarnya sudah waktunya aku lepaskan ya gitu. Ini waktunya aku lepaskan ya. Kayaknya aku kalau ngejar terus kok ngerasa agak capek, lelah banget gitu ya. Terus kayak agak ngerasa misalnya di pekerjaan aku terlalu mengejar gitu ya, gimana caranya mencapai target atau hal lainnya yang berhubungan sama menaikkan sisi finansial gitu ya. Tapi ada situasi atau kendala yang memang bukan buat kamu gitu. Artinya mungkin sebenarnya semesta mau kasih jalan lain untuk kamu. Ya ini berupa bantuan, support gitu ya. Mungkin ada pekerjaan baru nantinya gitu ya, ada peluang-peluang mencari rezeki gitu ya, finansial yang lain, bukan di tempat yang saat ini gitu. Banyak ya cara semesta kayak gitu. Oke, kita lihat lagi, jika kamu berhenti mengejar, apa yang akan datang dengan sendirinya? Creativity ya. Terkadang ketika kamu ini balik lagi sama kayak yang tadi aku bilang, support. Kamu sebenarnya ada sisi kreativitas, potensinya ada ke situ gitu. Dan kemungkinan terbesarnya ketika kamu tidak mengejar sesuatu hal gitu ya. Contoh yang tadi aku bahas, ini sih rata-rata kayaknya banyak ngebahasnya di soal pekerjaan gitu ya.
Mungkin pekerjaan kamu yang sekarang membuat kamu stuck atau membuat kamu tuh tidak bergairah gitu ya, karena pekerjaannya ini aja, nggak ada inovasi baru gitu ya. Terus kamu masih tetap kejar di situ, nggak ada inovasi baru, terus kamu masih betah dengan zona nyamannya kamu, karena dengan iming-iming mungkin pendapatannya lumayan agak besar gitu ya. Tapi entah ada satu situasi yang membuat kamu memang harus keluar dari zona itu gitu ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan finansial gitu ya. Dan ini sebenarnya yang mau ditunjukkan sama semesta setelah kamu tidak mengejar sesuatu hal yang membuat ambisimu menggebu-gebu, kamu akan diberikan sisi kreativitas gitu. Misalnya contoh gini, kayak kamu kerja di suatu perusahaan atau di di suatu instansi lah gitu ya, yang memang dia hanya kayak kerja berurusan dengan dokumen aja gitu ya, nggak ada tuh yang namanya bikin inovasi baru atau hal lainnya gitu ya, sehingga kayak kamu tuh udahlah ini kerjaan yang paling enak gitu, santai, terus dapat gaji lumayan gitu ya. Tapi sebenarnya semesta kasih dirimu tuh potensi yang lebih gitu. Jadi ini anak gitu ya, contohnya ini anak kok malah terlalu nyaman di sini gitu ya, padahal aku lahirkan dia ke dunia ini mau jadi ini gitu. Contoh, harusnya kamu mau jadi orang yang kreatif gitu ya, misalnya kamu freelance gitu akhirnya, atau kamu adalah konten kreator gitu ya, memiliki bakat-bakat kreasi kayak gitu, yang malah sebenarnya pendapatanmu bisa lebih besar dibandingin kerjaanmu yang sekarang. Seperti itu gitu ya. Ketika kamu let the surrender terhadap apapun yang sebenarnya menjadi ambisi kamu, ketika Tuhan bilang this is not for you gitu ya, ada hal lain yang sebenarnya lebih indah yang mau aku kasih gitu. Entah itu kamu diputus dari hubungan pekerjaan kayak gitu ya, entah di suatu pekerjaan ada permasalahan yang membuat kamu harus resign atau keluar gitu ya dari kantor kamu kerja gitu ya. Seperti itu ilustrasinya gitu ya. Dan aku melihat teman-teman yang menonton video ini, kalian tuh sebenarnya diberikan sama Yang Maha Kuasa potensi-potensi besar gitu ya, yang mungkin tadinya kamu tuh cuman kerja sama orang lain, ini tuh sebenarnya kamu nanti bisa kerja dengan dirimu sendiri gitu ya. Atau jika nanti ini sukses ekspansi gitu ya, kamu malah sebenarnya memiliki karyawan, punya usaha sendiri gitu. Karena biasanya orang-orang yang memiliki bakat kreativitas adalah menjadi leader gitu ya. Kalau menjadi leader tuh biasanya nggak mau disuruh-suruh orang. Dan aku juga melihat sisi orang yang memiliki potensi kreativitas ini adalah orang yang bisa ngatur strategi untuk diri dia sendiri gitu. Jadi tipikal orang yang bukan disuruh-suruh kayak gitu ya, nggak suka mereka disuruh-suruh. Yang aku lihat energinya seperti itu ya. Nah tuh ya, empowerment gitu. Yang aku bilang tadi, kayak teman-teman tuh emang sebenarnya memiliki sisi kepribadian yang memiliki power gitu, memiliki power, tapi kalian emang wise, bijaksana, rendah hati, bukan yang pakai ego gitu ya. Aku melihat di sini ketika kalian berhenti mengejar, disitulah sebenarnya sisi kekuatan kalian tuh keluar, mencuat tiba-tiba gitu ya. Kayak kamu sebenarnya dipaksa sama keadaan nih gitu ya. Aduh, aku kehilangan pekerjaan, what I do gitu ya, apa yang harus aku lakukan gitu ya. Ya satu, ketika kamu sudah ada di tahap surrender, berserah gitu ya, karena kamu memang tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan suatu perubahan gitu ya, kayak kamu lemes gitu ya, kayak kamu tuh emang aduh ini gimana ya gitu ya, karena emang
kalau sama semesta tuh gampang deh kalau mau ngeriset manusia tuh, ya udah keuangannya dienolin aja gitu ya. Tiba-tiba kamu kehilangan uang gitu ya karena investasi, ya investasi bodong atau apa gitu ya, tiba-tiba kamu di PHK gitu ya, yang ya itulah uangnya benar-benar dienolin sama yang maha kuasa gitu, bukan karena tidak sayang gitu, tapi emang kamu udah disuruh nih di align gitu ya, kamu punya potensi gitu, ayo sekarang sudah waktunya kamu jadi leader buat dirimu sendiri gitu, kamu punya kekuatan, empower yourself with positive beliefs gitu. Jadi ini juga diuji sama Tuhan semesta, keyakinan kamu secara positif ada nggak gitu ya, apa kamu terus di situasi yang pemikirannya negatif, ya aku gini-gini aja lah, ya bertahan lah kayak gitu ya, padahal emang kamu tuh sebenarnya adalah cahaya gitu loh. Cahaya ini menerangi banyak orang, jadi banyak nanti orang yang mencari kamu karena sisi kepribadian kamu sebagai leader, sebagai orang yang berkuasa tapi memiliki kebijaksanaan, kerendahan hati itu. Ini ketika kamu nanti ada di fase yang berserah, emang gak punya kekuatan apa-apa lagi, ini nanti akan datang dengan sendirinya opportunity, kreativitas baru, tiba-tiba ya kamu lagi entah lagi bengong atau lagi jalan kemana gitu ya, ada ide cemerlang ya, you to do something gitu ya, untuk naikin sisi kreativitas kamu ambil kekuatanmu kembali gitu ya, dan tiba-tiba memang Tuhan kirimkan orang yang support kamu. Dan di sini bottom of the deck-nya ada belief, have faith in your power to create your reality. Ya, kamu sebenarnya adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, bahwa kamu memang menjadi apa istilahnya ya, jadi kepala. Kalau kepala kan jadi leader gitu ya, bukan jadi orang suruhan gitu. Asal kamu ya yakin dan percaya aja kalau Tuhan bakal kasih ini ke kamu gitu. Ya prosesnya ini aku lihat panjang, enggak yang cepet gitu. Tapi ini balik lagi kenapa panjang, ya emang Tuhan mau suruh kamu berproses dulu, diuji lagi keyakinanmu. Nanti udah naik nih peningkatan gitu ya, lumayan ya, meningkat sekitar 60%, tiba-tiba diuji lagi, testing lagi dari semesta gitu ya. Kamu tetap kuat apa mau menyerah kayak gitu. Karena ya kita bisa lihat ya, orang yang jadi pengusaha tuh nggak yang main-main gitu ya, nggak kerjanya cuma duduk dapat duit langsung leye-leye, nggak yang kayak gitu. Just for fun aja ya untuk pembacaan ini, tapi ambil yang positifnya aja. Memang kita kalau orang-orang yang diberkati sama Tuhan, sama semesta gitu ya, emang begini jalannya gitu. Kita yang attract, bukan kita yang ngejar gitu. Nanti coba teman-teman buktiin sendiri aja gitu, tapi diniatkan dulu dengan iman gitu ya. Oke, kita lihat lagi, jika kamu berhenti mengejar, apa yang akan datang kepadamu dengan sendirinya. You attracting something gitu ya. You attract dan chaser, tidak mengejar. The Empress. The Empress ini menandakan kamu adalah seorang yang orang-orang yang memiliki wibawa, kebijaksanaan, sisi merawat diri, sisi merawat apa yang kamu punya. Kamu merawat rumahmu sendiri. Rumah di sini artinya ya kamu bisa merawat sisi terdalam dari jiwamu. Kamu yakin dan percaya memang kamu memang orang yang ditakdirkan sama Tuhan semesta, memiliki potensi-potensi yang dimana satu untuk memperbaiki keadaan hidupmu sendiri, kedua kamu nanti bisa lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. The Empress ini kan menandakan bahwa orang yang rajin merawat diri ya gitu, dan dia pun menjadi seorang yang
berpengaruh ke depannya, karena awalnya dia dari merawat dirinya sendiri dulu gitu. Gimana caranya dia mencintai dirinya gitu ya. Gimana caranya dia membuat strategi-strategi gitu ya, misalnya kreativitas, bakat-bakat gitu. Itu yang dilahirkan dari gimana cara dia peduli dengan dirinya dan bagaimana dia caranya merawat dirinya dengan sepenuh hati. Di Empress ini dia tipikal orang yang bukan setengah-setengah gitu. Dia orang yang sangat baik banget, bijaksana banget, tapi dia memiliki sisi ketegasan gitu ya. Ya contoh kayak misalnya di rumah ini kita ambil contohnya perempuan gitu ya. Perempuan zaman sekarang kan kebanyakan lebih dominan maskulin ya energinya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau laki-laki itu perannya ya yang nge-provide gitu. Nah, perempuan tuh sekarang juga banyak yang lebih nge-provide gitu ya. Tapi di sini, di Empress ini, dia bisa finding balance di dalam dirinya. Contoh misalnya, ketika dia di rumah gitu ya, udah ketemu sama keluarga atau pasangannya dia, suaminya gitu ya, dia akan mengeluarkan sisi feminimnya dia, dimana dia nurturing gitu ya, merawat, mengasihi. Tapi kalau udah di kantor gitu ya, atau di perusahaannya dia, udah beda lagi. Dia akan keluarin sisi maskulinnya dia. Nah, yang itu yang seperti yang tadi aku bilang gitu ya. Kapan kamu bisa beraksi sebagai feminim, kapan kamu bisa beraksi sebagai maskulin. Seperti itu. Ya. Ketika kamu berhenti mengejar, apa yang datang dengan sendirinya, yaitu kamu dilihat banyak orang tuh tipikal orangnya attracting gitu ya. Seiring berjalannya kamu jadi lebih cantik gitu ya, lebih beraura, lebih berkarisma, lebih autentik gitu. Biasanya nanti akan ada tawaran, entah kamu ya contoh ya, entah jadi model, entah kerja sama bareng gitu ya, karena kamu punya value kayak gitu ya. Seperti itulah contohnya gitu ya. Ini pun juga berlaku contoh yang belum menikah atau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, tiba-tiba ya banyak aja lawan jenis yang tertarik gitu ya, karena auramu, pembawaanmu gitu ya. Dari sisi pribadimu, kamu adalah orang yang merawat dirimu gitu ya. Kok ini orang auranya beda banget ya gitu ya. Kok aku terpukau lihat dia ya gitu. Ya seperti itulah gitu ya. Kayak gimana you can raising your vibration gitu ya, your energy gitu ya. Dan kamu nanti kaget tiba-tiba kamu bisa nge-attract orang sekitar gitu, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Begitu. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Ada Three of Wands. Ketika kamu berhenti mengejar, apa yang datang dengan sendirinya. Ini akan banyak orang yang melihat kamu, potensi kamu, bakat kamu gitu ya. Karena ini orang kok menarik ya idenya gitu. Entah kamu kayak bawa suatu presentasi atau apa gitu ya, untuk menawarkan sebuah produk yang kamu buat, atau kamu mau menawarkan kerjasama sama suatu perusahaan gitu ya, kayak kerjasama collab bareng gitu ya. Orang ini bahkan sebelum kamu contoh mempresentasikan produk kamu atau hal lain yang ada di diri kamu untuk lebih kreatif, sebenarnya ada beberapa dari mereka yang sudah pantau kamu gitu ya, bahwa kamu ini adalah orang yang attracting gitu ya. Wah, bisa nih aku ajak kerjasama buat ngerjain brand ini, ngerjain produk ini gitu ya, collab bareng ya tentang hal ini itu segala macam. Ini konteksnya luas banyak gitu ya. Ya kalau dari sisi percintaan ada seseorang gitu ya, ketika kamu fokus self love, fokus sama dirimu sendiri, ya ada yang memantau kamu dari jauh gitu. Kalau dari percintaan, orang ini energinya ya secara banyak orang baru melihat kamu lebih cerah, lebih berkarisma, lebih autentik gitu ya. Atau sebaliknya, ini bisa laki-laki, bisa perempuan, tidak terikat gender. Oke, kita lihat kartu lainnya. Jika kamu berhenti mengejar, apa yang akan datang kepadamu dengan sendirinya.
Three of Cups. Komunitas baru, komunitas yang dimana membangun, bertumbuh gitu ya, saling mendukung. Three of Cups di sini adalah orang yang aku lihat kalau dari tebaran kartunya dan secara energi, komunitas nanti yang akan mendukung kamu bertumbuh secara jiwa, bertumbuh secara ya pekerjaan gitu ya. Kamu akan dipertemukan sama orang-orang sevibrasi, orang-orang yang mendukung ketika kamu tidak mumpuni, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Mereka ada untuk bantu kamu, buat ngajarin kamu gimana caranya kamu to do something, to create it gitu ya, untuk membuat suatu mimpi menjadi kenyataan kayak gitu. Ini orang-orang yang sayang banget gitu ya. Kalau aku melihat energinya di sini ya banyak bunga kayak gitu ya. Yang tipikal orangnya yang peduli, yang merawat gitu. Aminkan klaim ya, semoga setelah kamu mengalami ya, ini banyak juga dari teman-teman yang pertemanannya yang pahit juga kayak gitu ya. Tenang aja kalau kamu tanya apakah nanti ada teman gitu ya, ada. Komunitasnya sudah dipilih sama semesta gitu ya. Kamu harus sama orang yang seperti ini untuk to do something gitu ya, to create the reality gitu ya dalam kehidupan kamu. Dan orang ini nanti akan bangga banget, teman-temanmu ini bakal bangga gitu ya, kayak sampai terharu gitu ya. Akhirnya kamu bisa menapaki suatu posisi yang benar-benar memang kamu harap-harapkan kayak gitu. The World, ini aku tutup ya. Pada akhirnya kamu bisa menguasai dunia, kamu bisa dipandang lebih terkenal lagi, lebih famous gitu ya. Entah kamu ya, di sini aku lihat karirnya ada yang jadi model juga, ada yang jadi praktisi, jadi coacher gitu ya, nge-coaching orang, memberikan semangat gitu ya, melalui pengalaman-pengalaman yang kamu punya di masa lalu gitu ya, kamu tuangkan dalam sebuah cerita gitu ya. Itu juga aku melihat di sini kamu bisa jadi penulis juga, sehingga karyamu terkenal di mana-mana gitu. Aminkan ya. Asal kamu sabar berproses gitu. Oke, kita lihat lagi dari pesan-pesannya apa yang mau disampaikan. Jika kamu berhenti mengejar, apa yang datang kepadamu dengan sendirinya. Right. Oke. Kamu gak usah kejar-kejar apapun. Ya, biar opportunity datang sambil kamu memperbaiki diri. Karena kamu adalah cahaya. Ya. Fokus memperbaiki diri, mencintai diri, merawat diri gitu ya. Seiring berjalannya kamu peduli dengan dirimu sendiri, vibrasi dan energi itu akan naik, dan orang ya ngelihat kamu tuh silau gitu ya. Bahkan di tengahnya kamu sebagai cahaya ini, sebanding juga pasti akan ada banyak yang iri sama kamu gitu ya. Ya, tunjukkanlah cahayamu gitu ya. Jangan mengejar, tapi berikan cahaya yang terang gitu ya. Kamu attract, ini kamu bakal dikenal banyak orang gitu ya. Nanti banyak yang menawarkan aku lihat kerjaan, opportunity baru gitu ya. Oke, trust ya. Ketika kamu berhenti mengejar, di sini semesta meminta kamu ya percaya aja sama apa yang kata hatimu bilang gitu ya. Percaya sama intuisi gitu ya. Di tengah kesendirian kamu gitu ya, mungkin gak ada teman yang mendukung, ini semesta akan membimbing kamu gitu ya. Ayo lo nak, kamu kerjain yang ini, kamu lakukan yang ini gitu ya. Tapi berdasarkan kamu dengar kata hati, dengar intuisi gitu ya.
Disitulah semesta membimbing kamu gitu ya. Bimbingannya banyak gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada yang lihat angel number gitu ya. Angel number, terus sinkronisitas lewat hewan gitu ya, atau lagu atau hal-hal lainnya gitu. Kamu diminta percaya ya, gimana kamu bisa melahirkan iman di dalam dirimu. Ini kan kamu belum tahu masa depanmu bagaimana, tapi kayak kamu percaya gitu ya, ketika kamu tidak mengejar sesuatu tapi kamu fokus kepada dirimu gitu ya. Ya ini nanti akan datang tiba-tiba. Oke. Prayer. Kamu diminta untuk banyak berdoa ya. Let's surrender to God gitu, banyak berdoa, banyak berserah. Apa yang lagi kamu kerjakan serahkan sama Yang Maha Kuasa, biar dibimbing, biar menjadi berkat buah tangan pekerjaanmu, bisa nanti saluran berkat, inspirasi buat orang-orang sekitar gitu ya. Dan ekspresikan apa yang menjadi kerinduan, keinginan, apa yang menjadi mimpimu gitu ya. Minta tolong Tuhan untuk bantu gerakan hatimu gitu ya, untuk mewujudkan sesuatu. Oke, kita lihat lagi bottom of the deck-nya Joy. Dan kartu tarotnya tadi the World ya, bottom of the deck-nya ini. Kebahagiaan, kalau kamu tanya kamu bahagia nggak ke depannya? Bahagia kok ini ya, bahagia banget tuh. Nggak ada yang nggak mungkin sama semesta gitu ya. Cari kebahagiaanmu. Kalau kamu lagi stuck gitu ya, istirahat dulu, relax sejenak gitu ya. Ya mungkin kamu bisa cuti gitu ya, atau libur sejenak gitu ya, cari suasana-suasana alam, suasana-suasana yang bisa membuat kamu bisa lebih grounded lagi gitu ya, untuk melahirkan ide-ide baru, kreativitas baru, keuangan baru gitu ya. Aku ngeliat nih energinya bagus, ngerasain seger gitu ya. Ini wanginya wangi bunga gitu ya. Kalau udah wangi bunga begini biasanya kebahagiaan dari berbagai penjuru hadir, datang gitu. Aku ngelihat di sini juga energinya cakep banget gitu ya. Cuman memang semesta minta kamu untuk ya sabar aja, berbijaksana gitu ya, dalam melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik kayak gitu. Kita lihat lagi ya pesannya, mungkin dari tarotnya apa yang mau disampaikan. Pesan dari semesta deh. Ketika hal ini datang dengan sendirinya tanpa kamu mengejar, apa yang kamu rasakan? Oke. Withdrawal gitu ya. Kayak di sini aku melihat sih ada yang naik level di kehidupanmu. Aku ngeliat secara positif ya. Ini ada yang naik di kehidupanmu gitu, kayak setelah kamu memutuskan. Jadi ada yang kamu putuskan di masa lalu gitu ya, tidak kamu ingat-ingat kembali, tapi kamu fokus ke dirimu sendiri. Yang semesta hadiahkan kepadamu ya ini, kebahagiaan ini gitu ya. Cuman di sini kamu ya banyak berproses, banyak bertumbuh ke arah yang lebih baik gitu. Aku melihatnya. Lalu di sini pada akhirnya tuh kayak kamu flashback dalam kebahagiaan, dan kamu berkata-kata di dalam dirimu sendiri, aku kalau nggak ngalamin kayak gini, mungkin aku nggak bisa jadi orang yang lebih baik saat ini gitu ya.
Jadi kamu banyak bersyukur, banyak berdoa, kayak mengucap syukur sama Tuhan, sama semesta gitu ya. Even pun ini banyak yang dihancurkan kehidupannya gitu ya, karirnya, finansialnya, tapi kamu adalah sisi orang yang tegar, yang kuat, sehingga kamu bisa bangkit dan pulih kembali, dan kamu bisa meraih kebahagiaanmu. Dan ini akan menjadi memori yang versi indah gitu, karena kamu di sini bicara ya, tanpa aku mengalami hal-hal pahit dulu ya, aku tidak bisa menjadi diriku yang sekarang gitu ya, memiliki segalanya dengan kerendahan hati, dengan lebih bijaksana gitu ya. Oke. Pada akhirnya kehidupanmu stabil, ada cinta ya, ada harmonis, ada keseimbangan, ada penerimaan. Dan aku juga melihat ini tidak hanya soal pekerjaan dan keuangan saja. Kehidupan percintaanmu, keluargamu juga bahagia. Bahkan kamu ke depannya bisa menolong keluarga atau lingkungan. Dan bottom of the deck-nya ada konflik. Ya inilah yang menjadi cambukan atas kehidupan kamu gitu ya. Kamu dicambuk gitu ya dengan konflik ya, sama teman kerja mungkin gitu ya, konflik dengan teman atau sahabat gitu, sehingga hubungan pertemananmu hancur, konflik dengan teman kerja sehingga salah satu dari kalian atau kamu ya diberhentikan gitu ya. Tapi ya ini tadi balik lagi back to memories, everything is happiness gitu ya, karena kamu berani belajar untuk menerima, ada penerimaan diri, ada keterbukaan gitu ya, bahwa ini adalah jalan atau alur semesta yang dihadirkan ke dalam kehidupanmu. Oke teman-teman, segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah 32 menit aku membacakan ini, tidak terasa gitu ya. Mungkin bagi kamu yang mau curhat gitu ya ke aku, atau personal reading, silakan menghubungi aku di Instagram. Tapi ini sesinya berbayar gitu ya. Aku juga punya akun tersendiri sih untuk layanan curhat sama layanan tarot kayak gitu. Nanti bisa masuk aja ke akun Instagram, namanya sama gitu ya. Oke, itu aja pesan dari aku. Aku berdoa semoga teman-teman memang ditakdirkan menjadi pribadi yang sukses, bijaksana, rendah hati gitu ya. Dan kedepannya karena pembelajaran kehidupan, kamu lebih bijaksana lagi, lebih legowo dalam menjalani kehidupan. See you semuanya, bye bye.